Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk bersekutu dalam persekutuan tengah minggu kita. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya ajak kita untuk berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dalam keluarga-keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau Allah yang berkuasa hadir di tengah-tengah setiap keluarga yang bersekutu pada sore hari ini. Pimpinlah persekutuan kami dari awal hingga akhir, supaya semuanya berjalan dengan baik dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu baik. Dia mengasihi saudara dan saya. Setiap hari yang kita lewati itu adalah karena kasih dan setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini, Allah itu baik. Saudara yang terkasih, sudah waktunya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Nikolas Kurniawan. Kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa, dan sebelumnya kita akan memujikan pujian kepada Tuhan bagaikan tanah kering.
Halo, Shalom, saudara-saudara di GKI Diponegoro Magelang. Apa kabar? Kangen ya, nggak ngeliat, nggak ketemu, sudah berapa lama kita nggak jumpa. Hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat layar, tetapi kita imani dan amini bahwa di dalam Tuhan kita satu tak terpisahkan. Sekalipun kita sedang berjaga jarak satu dengan yang lain, tetapi hati kita dengan hati saudara kita tidak berjarak. Ada hati yang menyatu oleh Roh Allah. Persekutuan roh inilah yang kita butuhkan hari-hari ini ketika kita tidak bisa berkumpul di gereja. Maka biar kita bergumul di hati kita bersama dengan Allah yang adalah roh itu. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan buat kita sekalian. Kita mau belajar tentang rahasia hati yang penuh sukacita di tengah-tengah derita. Kalau lagi bahagia, lagi gembira, kita diminta bersukacita, lagi sehat walafiat, lagi penuh dengan limpah harta, berkat banyak. Wah, mudah untuk kita bersukacita. Tapi sukacita di tengah derita itu tidak mudah. Karena itu kita mau renungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, sumber sukacita kami datang berserah diri kepadamu. Saat ini firman-Mu lah yang menjadi panduan kami. Biar itu yang boleh jadi inspirasi dan motivasi hidup kami menjalani hari-hari di depan yang serba tidak pasti, yang serba membingungkan, bahkan mencemaskan hati kami. Saat ini biar penghiburan dari Tuhan dan kekuatan Allah Roh Kudus serta bimbingan Yesus Kristus firman hidup itu menyapa kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, sabda hidup itu kami berserah diri. Amin. Saudara, saya membacakan dari Habakuk pasal yang ketiga. Ini ayat sudah terkenal, sudah sering dibacakan. Mari kita bersama-sama melihat. Yang pertama-tama di dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Ayat 17 sampai 19, saudara-saudara, maaf. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pada saat seseorang ada di dalam penderitaan, adalah satu masa di mana orang biasanya mempertanyakan, kenapa bisa begini? Kenapa kok ini ada pandemi yang begitu mengerikan? Wow, orang mulai mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, dan lalu sampai berapa lama, selesainya ini kapan, kok nggak beres-beres. Kita mempertanyakan sebuah penderitaan. Dan pada saat kita menderita pula, kita mempertanyakan bukan saja penderitaan yang kita alami, tapi juga kita mempertanyakan sekaligus meragukan Tuhan kita. Kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana dalam penderitaan ini? Engkau sedang menemani kami atau malah meninggalkan kami, kok diam saja? Dan saat ini kita mulai meragukan ini pimpinan Tuhan. Mulai kepercayaan kita kepada Tuhan ini sedang diuji. Masih tetap percaya sama Tuhan gak di dalam masa-masa derita ini? Nah, begitu pula zaman Nabi Habakuk. Ketika dia menuliskan suratnya ini, firman Tuhan yang disampaikan pada masa di mana orang Israel itu mengalami pembuangan ke Babel. Dan di tempat terasing itu, orang Israel itu mulai mempertanyakan, kenapa kami dihukum Allah semacam ini? Kenapa kami mengalami peristiwa yang begitu mengerikan? Kalau kita baca seluruh Habakuk pasal 3, ini doa Habakuk yang sangat panjang dan jelas. Di situ dikatakan penyakit sampar mendahului Tuhan. Begitu juga di situ dikatakan bahwa melintasi waktu Allah itu
menyertai, tetapi dalam penyertaannya itu derita juga menyertai. Dan ini bukan satu hal yang sebenarnya kalau kita hadapi hari ini derita yang macam ini. Dulu pun Alkitab sudah memberi contoh-contoh derita yang terjadi. Dan Israel sedang menderita dan mereka mempertanyakan, kenapa kami dibuang ke Babel? Kenapa justru bangsa Babel yang tidak kenal Tuhan itu, yang justru Tuhan pakai sebagai alat didik saya, alat didik kami. Begitu juga Habakuk sebagai pelayan Tuhan. Habakuk arti kata nama itu adalah merangkul, dan pada saat itu Habakuk tentu saja di dalam pertanyaannya dia bertanya, ada apa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Dan sebagai manusia tentu saja dia mulai meragukan, kepercayaannya diuji kepada Tuhan. Apakah dia masih tetap percaya atau dia mulai mau ragu, ini Tuhan ini bagaimana sih? Tapi doa Habakuk ditutup dengan sebuah keyakinan iman yang teguh. Dikatakan dengan satu pengakuan yang jujur, dia tidak mengingkari keadaan sekitar, tapi dia mengakui dalam doanya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun juga dikatakan hasil pohon zaitun mengecewakan. Dengan kata lain, Habakuk mengatakan bahwa memang ini sedang gagal panen. Ini lagi masa paceklik, masa di mana banyak kegagalan terjadi. Dan pada saat itu Habakuk tidak memungkiri, tidak mengingkari adanya kejadian dan keadaan itu. Sama pula hari ini, kalau kita bicara sukacita di tengah derita, sukacita kita juga bukan yang pura-pura. Bukan lalu mengingkari, enggak, saya nggak apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa. Sukacita Tuhan itu adalah sukacita yang justru bukan dipura-purakan, bukan sandiwara, bukan sukacita yang main-mainan, bukan sukacita yang muka gembira, senyum muka gembira saja, tetapi hati yang terus-menerus melimpah dengan sukacita. Alkitab mengajarkan tentang sukacita bukan sekedar emosi, bukan sekedar emotion, tapi sukacita di dalam Alkitab justru memberikan motion, sesuatu yang menggerakkan seseorang. Sesuatu yang, masih ingat gembala setelah pada saat Yesus lahir, mendengar berita kelahiran juru selamat, mereka penuh sukacita dan pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Maria juga penuh dengan sukacita, dan dia melakukan sesuatu. Sukacita dari Tuhan adalah penggerak. Dia bukan sekedar perasaan, tapi dia sebuah gerakan yang menyebabkan kita masih bisa tetap menjalani hari-hari. Tapi apa rahasia Habakuk? Saudara, di dalam Habakuk, Allah yang dikisahkan, ada dua karakter Allah yang disebutkan dalam kitab Habakuk, yaitu pertama, dia adalah Allah yang faithful, Allah yang setia, Allah yang kalau berpegang janjinya, aku akan memelihara kamu, maka dia berpegang, dia setia. Dan bukan saja faithful, Allah yang disajikan dalam Habakuk adalah Allah yang grateful, berarti Allah yang maha besar. Dalam bagian akhir itu Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia bukan saja faithful, tapi dia grateful. Dan inilah dua hal yang menjadi dasar hati yang joyful. Tanpa faithful, tanpa grateful from God itu, Allah yang faithful dan grateful itu, tidak ada joyful in heart, nggak ada. Joyful heart nggak ada. Kecuali kita mau pura-pura, berarti bukan joyful. Itu hanya joy-joyan. Itu hanya gembira-gembiraan yang dibuat-buat, tapi hati menangis. Tapi Habakuk dengan jujur dia mengakui, kondisi kami sedang susah Tuhan, tapi aku memilih untuk bersorak-sorai. Aku memilih untuk beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, apa rahasia dari Habakuk? Ini ada 3 tips. Yang pertama-tama, Habakuk itu menyadari bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu asalnya dari Tuhan. Joy from the Lord. Ini dia rahasianya. Rahasia pertama adalah joy from the Lord. Sumber sukacitanya itu bukan dari perasaannya, bukan dari kondisi sekitarnya, tapi dari Tuhannya. Hari ini, kalau ada yang menjadi tidak bersukacita karena panennya gagal, karena usahanya hancur, karena omsetnya menurun, karena pendapatannya berkurang,
pada saat itu sebenarnya dia sedang memberitahukan bahwa sumber sukacita saya pada makanan duniawi. Sumber sukacita saya itu adalah pada harta, pada pendapatan, pada penghasilan saya. Tetapi Habakuk, dia tidak mengingkari dia sedang kekurangan. Tetapi dia sadar sumber sukacita dia adalah dari Allah, sehingga tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun juga. Karena dia menyadari, dia bersandar pada keberadaan Allah yang faithful and grateful itu. Sukacita dari Allah. Ini yang menyebabkan joyful heart itu ada. Kalau sukacita sumbernya dari yang dunia ini sementara. Sukacita yang sumbernya dari harta benda itu sementara. Sukacita yang sumbernya dari penghasilan kita itu semua serba sementara. Tapi sukacita dari Tuhan kekal. Amin. Katakan amin saudara-saudara kepada rekan-rekan yang melihat acara ini. Bilang Tuhan mengasihimu. Bilang Allah kita setia, Allah kita besar. Faithful and grateful. Yang kedua, Habakuk itu punya rahasia yang menyebabkan dia punya joyful heart. Hati yang penuh sukacita. Yaitu yang kedua, Habakuk itu sadar sukacita dalam hatinya yang melimpah ruah itu bukan saja bersumber dari Allah, joy from the Lord, tapi juga joy in the Lord. Dan inilah kekuatan Habakuk, yaitu ada sukacita di dalam Tuhan, yang berarti Tuhan itu dipandang lebih besar, grateful, besar sekali. Dan inilah yang menyebabkan Habakuk selalu, karena Allah yang grateful, dia punya hati yang grateful, yaitu apa? Hati yang thankful, hati yang penuh dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena dia ada di dalam Tuhan yang maha kaya sekalipun dia mungkin sedang jatuh miskin. Allah yang maha memelihara dia, dan kalau dia ada di dalam Tuhanlah dia baru bisa bersukacita. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Paulus ketika di penjara dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia berkata bersukacitalah senantiasa. Ada 8 kali ucapan sukacita muncul dalam kitab Filipi itu. Padahal dia sedang menuliskannya pada saat di penjara. Ada apa kekuatan Paulus? Sama dengan Habakuk. Dia hidup di dalam sukacita Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dan sukacita di dalam Tuhan, itu berarti benar-benar kita selalu mengagungkan Tuhan dan membuat dia lebih besar dari segala pergumulan hidup kita, dari segala kesedihan kita, dari segala masalah dalam hidup kita yang berat itu. Joy in the Lord. Hari ini engkau hidup in apa? Atau in siapa? Kalau engkau hidup di dalam perlindungan manusia, proteksi manusia, mungkin kau punya asuransi, punya berbagai macam perlindungan, proteksi buat kesehatan dan sebagainya. Maaf, itu sementara. Ada orang yang mengatakan kalau saya ikut asuransi, saya yang bayar preminya, nanti yang nikmati bukan saya, karena saya mati baru keturunan saya atau warisnya yang dapat. Saudara, apa yang dijaminkan manusia di dunia ini sebenarnya sementara. Proteksinya sementara, tapi proteksi Tuhan itu kekal, mulia, dan terus berlangsung. Joy from the Lord, sukacita dari Tuhan, itu dimiliki oleh Habakuk sampai dia punya joyful heart. Lalu sukacita di dalam Tuhan, yang berarti dia ada di dalam Tuhan, dia sadar Tuhan lebih besar dari segala keadaannya, lebih besar dari segala proteksi yang manusia tawarkan, lebih dahsyat dari segala masalah-masalah yang membuat manusia bisa sekarat di dunia ini. Yang ketiga, rahasia joyful heart yang dimiliki Habakuk adalah sebuah sukacita yang bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Bersama dengan Tuhan berarti berjalan bersama Tuhan. Hari ini, saudara, kalau ditanya kepada kita, apa sih yang membuat seseorang menjadi kaya? Oh, dia memiliki ini, itu, dan sebagainya. Oh, dia punya ini, itu, dan sebagainya. Itu disebut orang kaya. Tapi kaya iman dan firman Tuhan mengajarkan kita yang namanya kaya rohani itu bukan apa yang kita miliki atau siapa yang kita miliki. Keluarga kah, orang yang tercantik kah, orang yang terganteng kah, bukan apa atau siapa yang kita miliki. Tetapi siapa yang memiliki kita, itulah sebenarnya. Begitu juga siapa yang memiliki kita, itu berarti dia selalu mendampingi kita.
Dan inilah sukacita Habakuk baru terjadi bukan saja dia hidup di dalam Tuhan, joy in the Lord, tetapi karena dia selalu with the Lord. Joy with the Lord. Tadi from the Lord, kedua in the Lord, yang ketiga adalah with the Lord. Sukacita bersama dengan Tuhan, dengan kata lain bahwa dalam lembah kelam sekalipun, kalau aku berjalan bersama Tuhan, maka aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itu menyukacitakan aku, menghibur aku, menyenangkan aku. Sukacita bersama dengan Tuhan. 3 hal inilah yang menjadi modal dan kekuatan Habakuk sampai dia punya keyakinan iman yang teguh. Yaitu bahwa di tengah-tengah segala kegagalan hidupnya, di tengah-tengah segala lingkungan yang sedang menderita, dia tetap bersukacita. Bukan sukacita tiruan atau palsu, bukan sukacita yang pura-pura atau sandiwara, tapi sukacita sejati. Karena dia sadar, joy is from the Lord. Dia sadar, joy is only in the Lord. Dan dia sadar, joy is only with the Lord. Sukacita itu baru ada kalau kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan yang menemani kita. Kan ada lagunya ya, naik gunung turun lembah gitu ya. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun selama engkau besertaku. Ya, ada lagunya kan ya. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun lewat lembah dan gunung yang terjal. Kalau kita bisa katakan demikian, ku tak cemas, kenapa? Karena ada Tuhan bersamaku. Sebab Tuhan selalu besertaku. Saudara mau punya joyful heart hari ini? Di tengah-tengah derita, mari kita miliki sukacita sejati dari Tuhan. Sukacita yang dikatakan seperti sungai yang mengalir, yang gak pernah bisa berhenti. Gak ada yang bisa mencegah kalau sukacita dari Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Dan sukacita bersama Tuhan. Itulah sumber sukacita sejati. Miliki joyful heart bersama dengan faithful God and grateful God. Dan biar hati kita penuh dengan thankful, penuh syukur kepada Tuhan. Nikmati hari-harimu bersama dengan Tuhan, kau aman. Biar sungguh dialah yang menjadi proteksi utama dalam hidupmu. Dan serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia memelihara hidupmu. Biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau sumber sukacita kami. Joyful heart dalam hati kami itu baru ada bila kami mau hidup bersama dengan Engkau yang faithful, yang grateful itu. Sukacita itu Tuhan tidak akan pernah dirampas oleh apapun dan siapapun juga di dunia ini ketika kami mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Dan mau hidup terarah kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu segala kegelisahan kami, kecemasan akan hari esok, banyak pertanyaan, banyak keraguan pada saat derita itu datang, bertubi-tubi menimpa. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami melihat titik-titik sukacita yang membuat kami dapat beria-ria seperti Habakuk, tetap bersyukur dan bersorak-sorai sekalipun ada kegagalan, ada pengurangan-pengurangan, ada kondisi yang sedang tidak bersahabat, ada sebuah keadaan yang sedang menakutkan dan serba tidak jelas ini. Tuhan, kami mau percaya lagi kepadamu. Karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup untuk memelihara hidup kami karena Engkau hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berserah diri. Apapun yang kami alami hari ini, Tuhan, kami mau pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berserah diri. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Saudara, kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menolong dan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita sama-sama menaikkan satu pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Kita bersyukur Tuhan boleh menolong kita di dalam ibadah kita hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan yang selalu setia dan mengasihi kami bersyukur sekali lagi Tuhan boleh menolong kami di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah atau dimanapun Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.